Apakah kamu tidak asing dengan kata FOMO? Singkatnya, FOMO atau Fear of Missing Out adalah rasa takut merasa tertinggal karena tidak mengikuti aktivitas tertentu. Simak terus video kali ini untuk melihat apa itu FOMO. FOMO bisa diartikan sebagai sebuah perasaan cemas dan takut yang timbul di dalam diri seseorang akibat ketinggalan sesuatu yang baru seperti berita, tren, dan hal lain sebagainya. Rasa takut ketinggalan ini mengacu pada perasaan atau persepsi bahwa orang lain bersenang-senang menjalani kehidupan yang lebih baik atau mengalami hal-hal yang lebih baik. Salah satu penyebab FOMO yaitu penggunaan media sosial. Berkembangnya teknologi saat ini menjadikan kita dapat dengan mudah menerima dan mengakses jutaan informasi di luar sana. Contohnya melalui Instagram. Aplikasi yang sedang digemari dan memiliki banyak pengguna di seluruh dunia ini mempunyai fitur-fitur yang mendukung untuk update video ataupun foto seperti fitur Instastory yang penuh dengan postingan rutinitas para penggunanya. Dari sinilah kita sebagai viewer atau penonton dapat memicu munculnya perasaan cemas, lalu membandingkan kehidupan kita dengan orang lain yang terlihat lebih menyenangkan ataupun bahagia. Seperti yang dilansir Very Well Mind, perasaan FOMO ini dapat terjadi pada semua gender dan umur. Seseorang yang mengalami FOMO memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih rendah karena terus membandingkan hidupnya dengan orang lain. Kemudian timbul pertanyaan, apakah kita termasuk yang mengalami perasaan FOMO? Kenali gejala-gejala berikut yang mungkin muncul pada diri Anda. Yang pertama adalah selalu mengecek gadget. Kebiasaan memegang gadget seakan sudah tidak bisa dihilangkan pada diri seseorang. Artinya, orang yang mengalami FOMO akan selalu mengecek ponsel tepat ketika bangun tidur. Bahkan sebelum tidur seakan tidak mau ketinggalan berita apapun. Padahal tidak ada hal penting atau urgen di dalam gadget yang kita buka. Yang kedua adalah lebih peduli dengan media sosial daripada kehidupan nyata. Akibatnya muncul keinginan untuk diakui oleh orang lain di dunia maya. Intinya adalah mementingkan citra daripada aslinya. Yang ketiga adalah selalu ingin tahu kehidupan orang lain, atau kita menyebutnya dengan istilah kepo. Kebiasaan ini buruk apabila kita ingin mengetahui kehidupan orang lain lalu membandingkan dengan kehidupan kita. Gejala FOMO yang keempat adalah selalu ingin tahu gosip terbaru. Sementara di sisi lain, gejala yang kelima adalah mengeluarkan uang melebihi kemampuan dan membeli hal yang sebenarnya tidak penting dengan dalih agar tidak ketinggalan zaman. Dan gejala yang terakhir adalah mengatakan ya bahkan di saat sedang tidak ingin. Hal ini sering terjadi ketika seseorang tidak ingin ketinggalan apapun, sehingga selalu menerima setiap ajakan yang sebenarnya tidak menarik atau tidak perlu. Perasaan FOMO yang dibiarkan dapat memicu munculnya hal negatif, seperti kelelahan, stres, depresi, bahkan masalah tidur. Perasaan ini mempengaruhi ketidakpuasan seseorang, teman-teman, pada hidup mereka dan merasa apa yang telah dilakukan atau dimiliki seakan-akan tidak pernah cukup. Selain itu dapat memicu munculnya masalah finansial pula, seperti yang disebutkan pada gejala sebelumnya. Seseorang rela mengeluarkan biaya yang besar demi tetap up to date dan tidak ketinggalan zaman. Meskipun begitu, perasaan FOMO ini dapat dikurangi dengan beberapa tips sebagai berikut. Fokus pada diri sendiri. Setiap orang tidak mungkin untuk terus mengikuti perkembangan setiap saat. Begitu pula dengan bahagia. Seseorang tidak mungkin dalam keadaan bahagia setiap saat, karena hidup itu berputar. Kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain, karena setiap orang tidak sama dalam menjalani kehidupannya. Membatasi penggunaan media sosial dan gadget. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa salah satu penyebab FOMO itu ialah dipicu oleh postingan dan update orang lain di media sosial. Karena itu, dengan membatasi diri dalam penggunaan media sosial dapat mengurangi FOMO. Mencari koneksi nyata. Kita adalah makhluk sosial yang sejatinya membutuhkan orang lain, teman-teman. Oleh karena itu, penting untuk menjalani hubungan sosial dengan orang lain.
alih-alih hanya melakukannya lewat media sosial saja. Perasaan FOMO akan perlahan hilang dengan sendirinya ketika kita mengutamakan koneksi nyata. Hargai diri sendiri. Menyadari bahwa banyak hal-hal baik yang dimiliki atau dilakukan dan selalu bersyukur atasnya dapat mengurangi rasa iri dan rasa kekurangan pada diri. Cobalah fokus pada apa yang sedang dikerjakan saat ini, alih-alih mencari pembuktian dari orang lain. Jadi jangan menyia-nyiakan hidup dengan merasa tidak pernah cukup. Nikmatilah momen-momen penting dan bahagia yang menunggu kita di depan nanti, dan berhenti membandingkan hidup kita dengan orang lain karena semua punya jalannya masing-masing. Itulah sekilas tentang FOMO. Mudah-mudahan bisa membantu ya, apa yang membuat kita takut, apa yang membuat kita stres, sehingga kita dapat menjalani hidup yang lebih baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.